الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-17, yaitu huruf Ain dan Goin, A dan Go. Saat ini kita mulai dari huruf A dulu. Huruf Ain ada kosakata alamin. Kata alamin di dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama, manusia dan jin saja, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surah Al-Fatihah, surah yang pertama ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yakni Tuhan bagi manusia dan jin saja. Kemudian Quran surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yakni manusia dan jin saja. Lihat pula Quran surah At-Takwir, surah yang ke-81 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Kemudian yang kedua, alamin artinya penduduk zaman, sebagaimana dikemukakan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat, yakni umat manusia pada zaman itu. Kemudian lihat Quran surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia, yakni segala wanita di dunia yang semasa denganmu. Yaitu kemudian berikutnya Quran surah Ad-Dukhan, surah yang ke-44 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa di dunia, yakni bangsa-bangsa yang semasa dengan mereka. Kemudian yang ketiga, alamin artinya manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Kemudian yang keempat,
Alamin artinya manusia sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga akhir zaman, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah As-Saffat surah yang ke-37 ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam, yakni pujian bagi Nuh yang dikatakan manusia sejak zaman Nuh hingga hari kiamat. Kemudian yang kelima, ahlul kitab, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam, yakni dari ahlul kitab, karena mereka tidak menganggap ibadah haji sebagai kewajiban. Secara singkat kita paparkan kembali bahwasanya kata alamin mempunyai 5 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya manusia dan jin saja. Yang kedua artinya penduduk sesaman. Kemudian yang ketiga artinya manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Kemudian yang keempat, manusia sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam hingga akhir zaman. Kemudian yang kelima, ahlul kitab. Berikutnya ada kata ibadah. Kata ibadah dalam Al-Quran memiliki 2 makna. Yang pertama artinya tauhid, sebagaimana diungkapkan dalam Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah aku, sembahlah Allah. Kami ulangi, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, yakni esakanlah Allah. Lihat juga Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, yakni esakanlah Allah, bertakwalah kepadanya dan janganlah menyekutukan sesuatu dengannya. Kemudian lihat pula Quran surah Nuh ayat 3. Quran surah Nuh surah yang ke-70 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, yakni esakanlah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepadanya. Mana yang kedua dari kata ibadah, yaitu ketaatan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada engkau, mereka sekali-kali tidak menyembah kami, yakni mereka tidak taat dalam kesyirikan. Lihat pula Quran surah Saba surah yang ke-34 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kamu, yakni taat dalam kesyirikan. Lihat pula Quran surah Saba surah yang ke-34 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, malaikat-malaikat itu menjawab, maha suci engkau, engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin, yaitu mematuhi setan dalam menyembahnya. Lihat pula Quran surah Yasin surah yang ke-36 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan, yakni supaya kamu tidak mentaatinya. Sehingga kata ibadah secara ringkas kami paparkan kembali, memiliki 2 makna. Ibadah memiliki 2 makna dalam Al-Quran.
Yang pertama artinya tauhid dan yang kedua artinya ketaatan. Selanjutnya ada kosakata iddah. Kata iddah dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama artinya puasa, sebagaimana dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yang kedua, kesucian dari haid. Kata iddah artinya kesucian dari haid, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Talaq surah yang ke-65 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, yakni hitunglah kesuciannya dari haid. Kemudian yang ketiga, iddah artinya bilangan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Kemudian Quran surah At-Taubah ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Yang keempat, iddah artinya sedikit, sebagaimana dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat surah Al-Mudaththir surah yang ke-74 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu, yakni sedikitnya jumlah orang-orang yang bersedih di neraka. Kami paparkan kembali secara ringkas bahwasanya kata iddah dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, iddah artinya puasa. Yang kedua, iddah artinya kesucian dari haid. Yang ketiga, iddah artinya bilangan. Dan yang keempat, iddah artinya sedikit. Berikutnya ada kata adil. Adil dalam bahasa Indonesia atau adil dalam bahasa Al-Quran yang memiliki 7 makna. Yang pertama, laki-laki yang adil, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu, yakni 2 orang pria yang adil. Kemudian Quran surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu. Kemudian Quran surah At-Talaq surah yang ke-65 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Yang kedua, kata adil artinya benar. Lihat Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, yakni dengan benar. Kemudian lihat pula Quran surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya secara adil, yakni dengan benar. Kemudian yang ketiga artinya tebusan, sebagaimana dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu
seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripadanya. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari pada waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya. Kemudian Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 70. Allah berfirman, dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Kemudian yang keempat, adil artinya setimpal, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau dendanya membayar kafarah dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa setimpal dengan makanan yang dikeluarkan itu. Yang kelima artinya menyamakan. Adil artinya menyamakan, sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir menyamakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Kemudian Quran surah An-Naml, Quran surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan selainnya. Kemudian yang keenam artinya menyimpang, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapa, dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Kemudian yang ketujuh, adil artinya adil sesuai dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, bahwasanya sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang ke-5 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Juga dalam ayat surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Secara ringkas kami paparkan sebagai berikut, bahwasanya kata adil dalam Al-Quran memiliki 7 makna. Yang pertama artinya laki-laki yang adil, yang kedua artinya benar, yang ketiga artinya tebusan, yang keempat artinya setimpal, yang kelima artinya menyamakan, yang keenam artinya menyimpang, dan yang ketujuh artinya adil itu sendiri. Kemudian kosakata berikutnya ada kata udwan. Kata udwan dalam Al-Quran memiliki 2 makna. Yang pertama artinya jalan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tidak ada jalan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada jalan lagi terhadap diriku. Kemudian yang kedua, kata udwan artinya maksiat dan kezaliman, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 85.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan, yakni dengan berbuat maksiat dan kezaliman. Perhatikan juga Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, yakni maksiat dan kezaliman. Secara ringkas kita paparkan sekali lagi bahwasanya kata udwan memiliki dua makna. Yang pertama artinya jalan, yang kedua artinya maksiat dan kezaliman. Berikutnya ada kata arad. Kata arad dalam Al-Quran memiliki tiga makna. Yang pertama artinya harta, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Kemudian perhatikan juga Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah. Kemudian yang ketujuh artinya tujuan. Jadi kata arad yang kedua artinya tujuan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau yang kamu serukan kepada mereka itu arad yang dekat, yakni tujuan yang dekat. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksudnya adalah ghanimah yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga kata arad artinya ghanimah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 42. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu arad yang dekat, artinya ghanimah yang dekat. Secara ringkas kita paparkan kembali bahwasanya kata arad dalam Al-Quran mempunyai tiga makna. Yang pertama artinya harta, yang kedua artinya tujuan, dan yang ketiga artinya ghanimah atau harta rampasan perang. Berikutnya ada kata izzah. Kata izzah dalam Al-Quran mempunyai 6 arti. Yang pertama artinya menahan atau mencegah, sebagaimana tersebut dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah maha perkasa untuk mencegah, lagi maha bijaksana. Kemudian perhatikan Quran surah An-Nisa ayat 139. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka mencari kekuatan atau pertahanan di sisi orang kafir itu? Kemudian dalam Quran surah Fatir surah yang ke-35 ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghendaki pertahanan. Kemudian lihat pula Quran surah Al-Munafikun surah yang ke-63 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya, yakni orang yang lebih memiliki daya pertahanan. Yang kedua, izzah artinya agung. Agung, wibawa, dan mulia, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sedangkan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Kemudian lihat Quran surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka berkata, demi keagungan Fir'aun. Kemudian lihat Quran surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 34.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Kemudian dalam Quran surat Shad surah yang ke-38 ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iblis menjawab, demi keagunganmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kemudian yang ketiga, izzah artinya fanatik, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 206. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kefanatikannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Kemudian lihat juga Quran surah Shad surah yang ke-38 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kefanatikan dan permusuhan yang sengit. Kemudian yang keempat, izzah artinya keras, sebagaimana diungkapkan dalam Quran surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Kemudian yang kelima, izzah artinya berat, sebagaimana terdapat di dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat baginya penderitaanmu, yakni keras baginya dosa yang kamu lakukan. Lihat juga Quran surah Ibrahim surah yang ke-14 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan yang demikian itu sekali-kali tidak berat bagi Allah. Kemudian dalam Quran surah Yasin surah yang ke-36 ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami beratkan dengan utusan yang ketiga. Yang keenam, kata izzah artinya maha perkasa, sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasyr surah yang ke-59 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara. Jadi kata izzah dalam Al-Quran mempunyai 6 arti. Yang pertama artinya menahan atau mencegah, yang kedua artinya agung, wibawa, mulia, yang ketiga artinya fanatik, yang keempat artinya keras, yang kelima artinya berat, yang keenam artinya maha perkasa. Berikutnya kata afwu. Kata afwu dalam Al-Quran ada 3 maknanya. Yang pertama artinya kelebihan harta, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Kemudian Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah kelebihan harta dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yakni ambillah kelebihan harta mereka dalam sedekah. Kemudian afwu artinya membiarkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, yakni membiarkan atau dibiarkan. Perhatikan pula Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah, yakni membiarkan. Kemudian yang ketiga, afwu artinya memaafkan dosa, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya
orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kemudian Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Secara ringkas kita review kembali bahwasanya afu dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya kelebihan harta, yang kedua artinya membiarkan, dan yang ketiga artinya memaafkan dosa. Selanjutnya terdapat kosakata ilm. Ilm dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama pengetahuan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Lihat pula Quran surah Al-A'la surah yang ke-87 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, yaitu pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilm artinya melihat, sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal Allah belum melihat orang-orang yang berjihad di antaramu dan melihat orang-orang yang sabar. Kemudian perhatikan pula Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum melihat orang-orang yang berjihad di antara kamu? Kemudian perhatikan juga Quran surah Muhammad surah yang ke-47 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami melihat orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Makna seperti itu juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran lainnya. Kemudian yang ketiga, ilm artinya izin, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu atau ajakanmu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan izin Allah. Yang keempat, ilm artinya pemahaman atau ma'rifat, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya ilmu mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, yakni ma'rifat mereka. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata ilm dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama artinya pengetahuan, yang kedua artinya melihat, yang ketiga artinya izin, dan yang keempat artinya pemahaman atau ma'rifat. Berikutnya terdapat kosakata ahdu. Kata ini memiliki 5 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya janji, sebagaimana terlihat dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Lihat pula Quran surah Al-Baqarah ayat 124.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Kemudian Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Kemudian yang kedua, kata ahdu artinya amanat, sebagaimana tertuang di dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya, yakni penuhilah amanatnya sampai batas waktunya. Kemudian yang ketiga, ahdu artinya sumpah, sebagaimana terdapat dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan penuhilah sumpahmu dengan Allah apabila kamu bersumpah, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. Yang keempat, ahdu artinya pesan atau wasiat, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Yasin surah yang ke-36 dari ayat 57 sampai ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Bukankah aku telah berwasiat kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Yang kelima, ahdu artinya perintah, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Kemudian lihat juga Quran surat Thaha surah yang ke-20 ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa. Kemudian yang keenam artinya tauhid dan amal soleh, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Maryam surah yang ke-19 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah ia melihat yang gaib, atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah, yakni bertauhid dan beramal saleh. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata ahdu dalam Al-Quran memiliki 5 makna. Yang pertama artinya janji, yang kedua artinya amanah, yang ketiga artinya sumpah, yang keempat artinya pesan atau wasiat, dan yang kelima artinya perintah, dan yang keenam artinya tauhid dan amal soleh. Selanjutnya ada kata ain yang memiliki 6 makna dalam Al-Quran. Ain yang pertama artinya mata, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ma'idah surah yang kelima ayat 45.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata. Kemudian perhatikan pula Quran surat Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan pada waktu senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Kemudian lihat pula Quran surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka makan, minum, dan ceriakan kedua matamu, yakni mata itu sendiri, seperti makna aslinya atau makna asalnya. Kemudian yang kedua, ain artinya mata air surga, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Insan, surah yang ke-76 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu mata air surga yang di dalamnya, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Kemudian lihat pula Quran surah Al-Insan, surah yang ke-76 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Kemudian Quran surah Al-Ghasyiyah, Quran surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalamnya ada mata air yang mengalir, yakni di dalam surga ada mata air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, kata ain artinya sumber di neraka, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88 ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Kemudian yang keempat, ain artinya kaki laut sebelah barat, tempat matahari tenggelam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam. Yang kelima, artinya pengawasan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Toha, surah yang ke-20 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Kemudian yang keenam, kata ain artinya sungai, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 sungai. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata ain dalam Al-Quran memiliki 6 makna. Yang pertama artinya mata, yang kedua artinya mata air surga, yang ketiga artinya sumber di neraka, yang keempat artinya kaki laut sebelah barat, tempat matahari tenggelam, yang kelima artinya pengawasan, dan yang keenam artinya sungai. Selanjutnya kita lanjutkan huruf goin, karena masih bagian dari bagian yang ke-17. Terdapat kosakata ghasyiyah. Kata ghasyiyah memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya hari kiamat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ghasyiyah, surah yang ke-88 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan, yakni sudah datangkah kepadamu
berita tentang hari kiamat. Yang kedua, ghasyiyah artinya azab yang menimpa umat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yusuf surah yang ke-12 ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, yakni azab Allah yang meliputi kaum kafir. Kemudian yang ketiga, ghasyiyah artinya tirai atau tabir, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada tirai yang terbuat dari api neraka. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata ghasyiyah dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya hari kiamat, yang kedua artinya azab yang menimpa umat, dan yang ketiga artinya tirai atau tabir. Kemudian kosakata selanjutnya ada kata golis. Kata golis dalam Al-Quran mempunyai 3 makna. Yang pertama artinya keras hati, sebagaimana dimaksudkan dalam Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Kemudian yang kedua artinya kuat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang keempat ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Kemudian yang ketiga artinya besar, sebagaimana artinya besar yang kata jamaknya yaitu gilas, jamaknya yaitu gilas, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Tahrim surah yang ke-66 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang besar dan perkasa. Secara garis besar kami paparkan kembali bahwasanya golis mempunyai 3 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama artinya keras hati, yang kedua artinya kuat, dan yang ketiga artinya besar. Selanjutnya terdapat kosakata gomroh. Kata gomroh dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya ketidaktahuan dan ketersesatan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, yakni hati mereka jahil dan sesat. Kemudian yang kedua artinya kesengsaraan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang saling berada dalam kesengsaraan saat sakaratul maut. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata gomroh dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya ketidaktahuan dan ketersesatan, dan yang kedua artinya kesengsaraan. Demikian para sobat Al-Haqqu TV,
dimanapun Anda berada. Penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran homonim kata secara alfabetis bagian yang ke-17 pada huruf Ain dan Ghain. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.